Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ihsan Muzaki dan bersama rekan saya Muhammad Rifki Al-Farizi. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai tilang elektronik. Sebelum melangkah lebih jauh, bagaimana kabarnya Mas Rifki? Ya, alhamdulillah baik. Walaupun pasukan kalah ya Mas. Oke, stop. Tapi kita tidak membahas hal itu Mas. Ya. Masalah sepak bola nanti dulu lah. Ya. Kita akan membahas mengenai tilang elektronik. Oh, etle. Iya, menurut panjenengan tilang elektronik itu seperti apa? Tilang elektronik atau etle. Electronic Traffic Law Enforcement. Ya. Menurut saya itu merupakan metode baru atau perkembangan dari penilangan yang menggabungkan dengan sistem teknologi terbaru yang menggunakan kamera yang ada di perempatan-perempatan atau kamera yang ada di mobil polisi. Ya. Itu merupakan cara yang lebih efektif dan lebih mudah untuk mengurangi kemacetan yang terjadi, karena biasanya kalau ada polisi yang melakukan tilangan offline, Ya, kan pasti akan timbul kemacetan. Mungkin ini baru apa ya namanya, sistem baru yang mungkin juga memudahkan polisi dan juga memudahkan kendaraan untuk melaju di jalan raya. Seperti itu. Nah, untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu biasanya apa saja Mas? Yang akan ditilang oleh elektronik ini? Kalau setahu saya, kalau saya mencari dari sumber Google yang kurang terpercaya, Iya. Tuh. Mau percaya? karena kebanyakan di Google hoax. Nah, itu sepengetahuan saya, tilang elektronik ini hanya berlaku bagi pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata. Oke. Seperti kayak tidak memakai helm, misal. Kemudian bermain HP saat berkendara, tidak memakai sabuk pengaman. Iya. Nah, mungkin sekarang sih nggak berlaku, Mas. Kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke. Itu terkait pelanggaran yang terjadi. Iya. Nah, bagaimana kalau semisal ada di Persawan gitu, di Jalan Persawan, saya pernah melihat berita itu ada orang yang sedang melaju di Jalan Persawan itu terkena tilang elektronik. Ini menurut Anda bagaimana? Kalau menurut saya ini kurang pas ya, Mas. Mungkin sebagai pihak yang berwajib, apalagi dalam kasus tilang ini kan yang bertugas polisi, Iya. mungkin bisa lebih selektif lagi dalam memilih siapa saja yang harus ditilang dan siapa saja yang harus tidak ditilang. Seperti itu. Ya kasihan dong, Mas, masa orang mau merumput, orang mau ngarit bahwa ngarit Iya. kena tilang. Nggak lucu. Ini kan nggak lucu, Iya. justru malah bikin meresahkan warga. Iya. Yang seharusnya yang mana tilang ini bisa mempermudah, tapi kalau dalam pelaksanaan seperti itu malah bisa meresahkan. Jadi walaupun e-tilang ini adalah sebuah pembaruan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib, tapi masih ada banyak kekurangan yang terjadi Iya, Mas, ya. mungkin harus diperbaiki lagi lah, Iya. kalau saran saya seperti itu. Oke. Kemudian cara kerja ini bagaimana Mas Rifki? Ya, kalau yang saya tahu, yang pertama itu mungkin bisa lewat pemotretan yang ada di kamera-kamera jalan. Atau kalau nggak seperti itu bisa langsung dipotret oleh polisi. Misal polisi sedang berkendara melihat pelanggaran cukai, bisa. Pakai mobil juga bisa. Bisa juga yang ada kameranya, mobil kamera polisi itu. Iya. Ya, itu juga bisa. Terus kemudian setelah mendapat foto, polisi itu nanti mengkonfirmasi bahwa kendaraan ini atas milik siapa, atas nama siapa. Nah, baru setelah tahu, misal ini atas nama Mas Irsad misal gitu ya, baru polisi nanti mengantar surat konfirmasi ke Anda, ya, ke rumah Anda, bisa lewat surat atau bisa lewat email Anda. Baru setelah mengirim konfirmasi, Anda ini nanti mengonfirmasi bahwa ini benar-benar kendaraan masih milik Anda atau sudah milik orang lain, misalnya sudah dijual. Cara konfirmasinya bisa lewat web yang sudah disediakan atau bisa langsung ke polisi. Baru setelah terkonfirmasi bahwa ini kendaraan misal benar-benar milik Anda, polisi bisa mengeluarkan surat tilang.
Nah, lantas bagaimana cara pembayaran biaya tilang ini? Nah, Biasanya kan ada denda gitu. Iya, Ya, iya, bagaimana ada. cara? kalau pembayaran? sistem pembayarannya justru malah lebih mudah. Kalau biasanya semisal kena tilang, STNK disita kan harus ke persidangan. Iya. Ya, kalau sekarang justru lebih mempermudah, Mas. Bisa langsung lewat bank. Nanti di dalam surat tilang tersebut sudah tertera rekening untuk tempat pembayaran. Nah, apabila tidak melakukan pembayaran, ini konsekuensinya itu jadi STNK milik Anda itu terkena banned sementara. Seperti itu, Mas. Jadi STNK-nya itu dianggap tidak berlaku karena tidak melakukan pembayaran tilang tersebut. Karena pelanggaran tidak Dibayarkan. Nah, seperti itu. lantas apa kelebihan dan kekurangan dari tilang ini? Nah, mungkin kalau membahas masalah kelebihan dan kekurangan, itu kelebihan mungkin tadi sudah saya sebutkan di depan. Iya. Itu mempermudah pihak berwajib untuk melakukan pelelangan karena tidak memakan banyak waktu, hanya mengandalkan kamera pun cukup. Iya. Misal kalau polisi tidak harus berhenti, misal Teknologi gitu ya mengandalkan teknologi, terus misal untuk orang lain kan mempermudah juga ketika berkendara. Terkadang kan terjadi ketika ada pelelangan offline membuat macet, Mas. Gitu, mengganggu lalu lintas. Mungkin ketika pelaksanaan tilang online ini lalu lintas tetap akan berjalan lancar seperti biasanya. Oke, itu mungkin. Terus untuk kekurangan mungkin hukum ini tidak pandang bulu, Mas. Mesti tidak memihak siapa yang benar-benar salah, siapa yang benar-benar mungkin ya seperti tadi contoh lah, kayak di sawah. Iya, yang saya sampaikan tadi kan. Iya, ya kayak seperti itu mungkin kan, iya memang benar dia salah. Tapi kan yo harus lihat situasi dan kondisi dulu. Posisinya kan di sawah. Iya, masa mau ngarit bawa motor yang keren, kan juga nggak pantas. Masa mau ngarit nggak bawa arit, terus gimana ya bubuti? Iya. Bubuti suku. Kan juga nggak pas. Mungkin harus kekurangannya di situ, Mas. Kurang selektif lah dalam pelaksanaannya. Soalnya kan kamera nggak bisa melihat, oh ini masih ngarit, oh ini berkendara jauh, kan nggak bisa. Mungkin seperti itu masalah menurut saya. Oke, mungkin cukup itu saja pembahasan kami terkait tentang e-tilang, dan apabila ada kekurangan nanti kita bisa menyambung di lain waktu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.